Ntar dulu ya. Kita buka dulu pertemuan perdana ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera kepada anak-anak Bapak semua. Malam, Pak. Jadi dalam pertemuan perdana ini ya yang namanya juga pertemuan ya malam perdana itu kita ngobrol-ngobrol aja. Ya ibaratnya pengantin baru ya malam perdana itu ya kita ngobrol-ngobrol aja, kita enak-enak aja. Enak aja Pak ya. Ya enak-enak aja kita. Ya kita nggak usah ini, nggak usah tegang-tegang lah. Ya kita santai-santai aja. Ya seperti pengantin baru itulah. Ya macam mana pengantin baru itu kita nggak usah kerja, ya, ngobrol-ngobrol aja. Ya kita lihat dulu ya kita lihat dulu. Ya kalau lihat-lihat aja boleh. Ya tapi nggak boleh yang lain. Nah namanya pengantin baru. Jadi saya perkenalkan dulu ya, nama saya itu nama saya Manajemen. yang mana ini apa? Ntar dulu kita matikan matikan dulu apanya, soundnya. Jadi nama saya Dr. Nizamuddin MSI ya. Saya sering dipanggil Pak Nijam. Ya, jadi latar pendidikan saya tamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, STIS. Ya, kalau sekarang tuh namanya Politeknik STIS. Ya, kalau kalian pernah dengar Politeknik STIS sama itu dengan Politeknik STAN dan sekolah kedinasan lainnya. Kemudian saya melanjutkan ke Universitas Siah Kuala. Saya mengambil ekonomi pembangunan. Ya, S2-nya. Kemudian yang ketiga S3 saya mengambil di Unimed, manajemen pendidikan. Jadi lengkaplah sudah. Ya, lengkaplah sudah. Jadi sebelumnya saya seorang praktisi. Ya, saya seorang praktisi. Sebelum jadi dosen ini saya eselon 2, Kepala Badan Pusat Statistik di Tanjung Balai ada 4 tahun. Kemudian di Labuan Batu waktu itu belum pecah ada 13 tahun. Dan ada di Deli Serdang ada 3 tahun. Dan saya sekarang beralih menjadi dosen. Ya, itulah riwayat saya. Saya tinggal di Jalan Restu nomor 2, Surya Regensi 2, di belakang Jipur, tempat tinggal saya. Biasanya home base saya adalah di Pasca Pancabudi. Ya, itulah home base saya. Tapi diperbantukan di S1 manajemen ya, diperbantukan di sini. Dan saya sering mengampu mata kuliah ya, yang pertama statistik 1, statistik 2. Ya, memang background-nya statistik kan. Statistik 1, statistik 2. Kemudian saya juga mengajar mata kuliah metopel, metodologi penelitian. Kemudian metode kuantitatif, research, research, penelitian. Dan saya juga di samping itu juga mengampu mata kuliah ekonomi kemiskinan. Kemudian sosiologi politik. Ya, banyak yang saya ampu mata kuliah. Selain di Pancabudi, saya juga
mengajar di Pasca Wisu, ya, Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian saya juga mengajar di Sari Mutiara, USM, Universitas Sari Mutiara. Ya, kemudian saya mengajar lagi di Amir Hamzah. Ya, ada beberapa yang saya mengampu mata kuliah. Dan itulah anak Bapak semua. Ya, jadi di samping saya mengajar, juga saya sebagai deklarator pendiri, ya, Asosiasi Dosen, ya, Pendidik Anti Korupsi Indonesia, APAKI. Ya, saya juga deklaratornya. Ada kami 14 orang sebagai deklarator. Ya. Kemudian di samping itu saya juga rajin menulis di analisa, khususnya analisa. Ya, kalian lihat di latar belakang itu banyak saya menulis di analisa. Kemudian ada juga saya menerbitkan buku-buku, ada 4 buku saya terbitkan, ya, tentang penelitian. Kemudian saya juga sering juga mengikuti webinar-webinar, ya, yang menyangkut anti korupsi. Nah, kemudian saya juga sebagai pengurus KKI, Komisi Kependudukan Indonesia Kota Medan, pengurusnya. Nah, itulah riwayat saya, ya, biar kalian kenal semua. Ya. Berarti dosen kalian ini bukan kaleng-kaleng, ya, bukan. Ya, jadi kita memang bergerak dalam korupsi, anti korupsi. Ya, kalau di Sumatera Utara ini kami juga sudah membuat, ya, komunitas penyuluh anti korupsi, Kompak Sumut. Komunitas penyuluh anti korupsi atau Kompak Sumut, itu ketuanya saya. Ya. Jadi kalau saya ini juga bagian dari KPK, tetapi bukan yang menangkap-nangkapi itu, bukan. Ya, bagian pencegahan, ya, mensosialisasikan ataupun penyuluh dari KPK. Ya, saya anggotanya dan kami bersertifikat dari KPK. Ya, jadi tugasnya adalah menyuluh anti korupsi kemana-mana, menghalu-halukan, ya, jangan korupsi, ya, seperti itulah menghalu-halukan. Jadi sudah banyak saya kemana-mana menyuluh, ya, anti korupsi. Ya, itulah anak Bapak semua. Ini kira semua, ini kira anak saya. Ya, umur anak saya pun udah lebih besar dari kalian, lebih tua dari kalian. Nah, jadi saya memanggil kalian anak-anak saya semua. Ya, anak-anak saya semua. Jadi kita jangan namanya seorang anak sama ayah, ya, kita fine-fine aja. Ya, jangan ada jarak di antara kita. Ya, karena belajar anti korupsi ini, ya, kita mesti senang sama senang. Ya, selain senang mendengarnya, saya senang mengajarnya. Kita harus senang sama senang. Jadi kita jangan memikirkan, ya, berapa nilai-nilai, jangan kita pikirkan. Ya. Jadi itu anak Bapak semua, sekilas tentang saya. Jadi pada malam pertama ini, ya, ini kita hanya introduction, ya, hanya kontrak kuliah. Ya, jadi kalian mengenal saya dan saya mengenal kalian. Ya, namanya orang kerja, ya, kita sudah paham. Ya, bertahun-tahun saya sama orang kerja sudah paham. Ya, jadi itu mengenai saya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu slide sebagai berikut. Ya, kelihatan kan? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, itulah pertemuan yang pertama, ya.
kontrak kuliah, tata cara pembelajaran daring, tugas, UTS, dan sebagainya. Ya. Jadi saya akan mensosialisasikan tentang misi dan misi Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, misinya universitas kita adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya. Kemudian apa misinya Universitas Pancabudi? Ya, misinya adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, dan bangsa, dan seterusnya. Kemudian apa visinya? Ya, visi tadi udah. Ya, kemudian tujuannya. Ya, tujuannya apa? Ya, jadi tujuan Universitas Pancabudi ini adalah menghasilkan ya, sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistemik, team building, peran usaha, terampil berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek. Ya, kontrak kuliah. Ya, kita belajar selama 16 kali. Ya, 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Nanti tugasnya kita di sini, kelas kita ini kita bagi 5 kelompok dan kita tentukan siapa ketua kelasnya. Kemudian belajar tepat waktu, ya, absen yang ditoleransi, ya kalian sudah biasa 3 kali kita toleransi absennya. Ya, videonya agar on, ya, kita benarkan videonya off. Ya, ini biasa pria memakai celana panjang, wanita menyesuaikan. Nah, ini dia, ini apa kita kampus 1 Seskambing, udah kenal kan? Pasti udah kenal, udah semester mau habis ya kan? Iya. Ini apa? Ini apa kampus utama kita, ini kampus kita di Ayahanda ya. Yang biasa kita sebelum ini loh, sebelum Covid kan sana kita kuliah. Ya. Nanti kita apa? Itulah sekedar ya, sekedar kita apa sebagai perkenalan kontrak kuliah anak Bapak semua. Ya. Baru kita cerita dulu. Ya, jadi mengenai anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Ya. Jadi ini mata kuliah yang baru ya, yang baru ya, apa diinstruksikan oleh pusat bahwa semua universitas harus mengampu mata kuliah anti korupsi. Ya. Makanya kemarin kami belum lagi genap setahun, bulan yang lalu kami mendeklaratorkan Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi. Dan saya termasuk deklaratornya. Ada 16 orang. Dari ITB, dari IPB, dari Jakarta, dan banyak dari universitas yang lainnya. Jadi kita sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa, kita jangan diam-diam aja loh. Ya, banyak korupsi di mana-mana. Kita harus kritis. Ya, kita harus marah terhadap korupsi ini. Ya, jadi coba kalian bayangkan, ya anak-anak Bapak, coba bayangkan. Di ASEAN ini kita nomor 1 sumber daya alamnya. Apa sih yang nggak ada? Ya, apa yang nggak ada kita? Emas ada, tambang ada, batu bara ada. Tapi mengapa kita, ya, mengapa Indonesia ini tidak sejahtera-sejahtera? Ya, orang-orang miskin terus bertambah dari tahun ke tahun. Ya, sebelum COVID ini orang miskin kita sudah mulai turun sekitar 9% orang miskin kita. Tetapi dibantu COVID ini sudah 12% lagi. Aduh, kita, ya, bagaimana kita, ya, nggak keluar dari kemiskinan.
Ya. Jadi kalian ini ya anak-anak Bapak yang mengikuti kuliah ini, kalian ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikasihi Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya katakan demikian? Kalian mesti lihat teman-teman kalian semester 1 sampai 4 atau 5 apakah masih lengkap? Kalian lihat. Kalian lirik teman kalian, apakah masih ada teman kalian yang sama-sama kuliah? Coba lirik teman kalian. Jadi ilustrasinya adalah sebelum COVID itu Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki 17.500 mahasiswa. Kita merupakan jumlah mahasiswa yang terbesar di Sumatera Utara ini. Ya, begitu dibantai COVID, ya, antara 3.000 sampai 4.000 orang cuti akademik. Coba kalian bayangkan, cuti akademik, ya, dan mereka pengen sekali kuliah lagi biar cepat menyelesaikan pendidikannya. Tapi apa daya anak Bapak semua, ya, mereka terkena PHK. Mereka tidak beruntung seperti kalian. Mereka tidak beruntung. Ya, makanya ya anak Bapak semua. Ya, makanya di awal-awal saya katakan kalianlah orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang mempunyai keberuntungan, ya masih bisa bekerja. Kalian bisa lihat ya laju pertumbuhan ekonomi, growth ekonomi itu kuartal kedua ya minus 2,7%. Apa artinya minus 2,7%, Pak? Berarti ekonomi tidak bergerak. Daya beli jeblok jatuh terus ke dasar-dasarnya. Ya, artinya minus tadi, ya tenaga kerja yang diserap oleh industri tadi sudah tidak mampu lagi, tidak ada kegiatan. Ya, di mana-mana kalian lihat PHK. Maka tumbuhlah kita growth ekonomi kita minus 2%, 2,75%. Nah, itulah anak Bapak semua. Ya, akibat COVID ini meluluh lantakkan ya bukan saja ekonomi di luar pendidikan, di pendidikan pun mereka masuk COVID tadi ya, dan sampai saat ini kita juga masih belajar daring ya. Jadi anak Bapak semua ya, kalian makan orang beruntung ya, kenapa bisa kuliah ya, bisa cepat menamatkannya ya. Untuk itu kesempatan yang diberikan oleh Yang Kuasa ini harus menjaga ya, ya kepercayaan ini dan supaya kalian cepat tamat ya, ya, jangan bermalas-malasan, apalagi kita kelas karyawan ya, kita tentu harus cepat tamat ya. Ngapain kita lama-lama tamat? Kita bayar uang kuliah. Ya, bayar uang kuliah mahal-mahal. Ya, setiap semester bayar uang kuliah. Ya, kalau lagi ada nggak apa-apa, kalau lagi nggak ada, ya gimana kita utang sana utang sini. Kalau kalian berlama-lama di sini, ya kerugian kalian. Ya, kalian membuang uang terus, waktu tenaga kalian buang. Ya lebih bagus uangnya dikirim sama mama kita di kampung sana. Ini mah. Ya, ada kiriman saya sedikit, Mak. Saya kan udah kerja, saya kirimlah, Mak, sedikit. Daripada kalian di sini ya menghabiskan uang, waktu, dan habiskan, ya itulah makanya anak Bapak semua. Maka Bapak katakan kalian orang-orang yang beruntung. Ya, itu dia. Jadi saya sekedar membuka hati nurani kalian. Ya. Jadi kita sebagai tenaga kerja kita ya, penduduk kita itu sekarang 260 jutaan, kita anggaplah 260 jutaan ya, itu dengan laju pertumbuhan penduduknya sekitar 2-3%, itu kita anggap yang masuk ke pangsa pasar tenaga kerja itu kita anggaplah 1% ya, itu sekitar 5-6 juta yang masuk ke pangsa pasar tenaga kerja.
yang masuk ke pangsa pasar tenaga kerja. Sedangkan ekonomi kita tidak bergerak. Mau kemana mereka? Ya, kalian makanya dari sisi ekonomi keberuntungan berpihak kepada kalian masih kerja. Ya, yang baru masuk ke tenaga kerja tidak bisa terserap tenaga kerja. Supply and demand tenaga kerja itu sudah berlebih supply-nya, sedangkan demand-nya berkurang. Maka kurva pangsa pasar tenaga kerja itu bergerak ke kiri, yang berarti tenaga kerja tidak terserap. Ya, itu yang baru-baru, belum lagi yang sudah kerja anak bapak semua. Kalian lihat di mana-mana, ya banyak PHK. Itulah artinya anak bapak semua. Ya. Balik kita ya sekarang ini ya, mudah-mudahan kita berubah ya, kita sudah melihat penurunan dari COVID ini ya, kita bisa PPKM kita sudah mulai dilonggarkan. Itu harapan kita supaya ekonomi bangkit. Ya, ekonomi kita bangkit, dan banyak nanti kalau ekonomi bangkit, banyak tenaga kerja di pangsa pasar tenaga kerja akan diserap oleh pelaku-pelaku ekonomi. Balik kita ke cerita korupsi tadi, ya, anti korupsi. Ya, kita sebagai mahasiswa, ya kita anggaplah kita sebagai mahasiswa, ya memang mahasiswa, walaupun mahasiswa yang pekerja. Ya, kalian harus kritis kepada ekonomi, ya, kepada korupsi. Kalian harus marah kepada korupsi ini. Ya, jangan kita diam. Diam itu bukan emas. Ya, 5-6 tahun lagi kalian akan ya menerima tapuk kepemimpinan. Kalian akan menerima pemimpin-pemimpin itu di bahu kalian. Kalau kalian ya tidak anti korupsi, apa yang diharapkan sebagai pimpinan-pimpinan, manajer-manajer handal ya yang akan kalian terima nanti 5-10 tahun lagi? Apakah korupsi terus? Ya, apakah korupsi terus? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi inilah gunanya ya mata kuliah anti korupsi ini, untuk membuka wawasan mahasiswa. Ya, mahasiswa tersebut harus menjadi role model. Ya, kalian ini harus menjadi role model, harus menjadi contoh tauladan kepada orang-orang sekitar kalian, tetangga-tetangga kalian, dan orang-orang ya teman-teman satu kerja sama kalian. Ya, kalian harus ya menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Apa integritas itu? Nanti kita pelajari. Dengan pribadi yang berintegritas, di mana-mana orang mengatakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Ada 9 nilai ya pribadi berintegritas tadi, dan itulah yang diharapkan menjadi role model. Role model menjadi pembaruan, menjadi agen-agen korupsi di tengah masyarakat. Ya, kalau kalian serius, kalau kalian ikut ya turut membasmi korupsi ini, ya yang kita harapkan kalian akan menjadi seorang pemimpin ya, sebagai pemimpin yang tangguh. Ya, kalau saya bercerita ya anak bapak semua, ya kebetulan kalian orang-orang pekerja, ya orang-orang pekerja. Ya, orang-orang pekerja ini ada tipe tiga tipe orang-orang pekerja. Ya, yang pertama, tipe orang bekerja ini adalah ya pekerjaan di kantornya itu sebagai beban sama dia. Ya, jadi sebagai beban, hari-hari beban, hari-hari kerja. Ya, ini yang tipe pertama, ini pekerja yang lebih banyak mengomelnya, ngomel aja. Ya, diomelinya lah pimpinannya tak beres, diomelinya lah temannya tak beres, kerjanya hanya mengomel saja. Kalau ditanya prestasi, jangan tanya. Ini kerjanya ngomel saja nih, marah-marah saja kerjanya. Sampai istrinya pun dimarahinya, diomelinya tiap hari. Jadi sama dia tuh bekerja itu adalah beban sama dia. Itu yang tipe pertama. Yang tipe kedua lebih baik sedikit. Ya,
Tipe kedua ini dia kerja itu hanya sebatas mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Dia tidak ngomel-ngomel. Nah, apa dikasih kerjaan ya dikerjakannya. Ya, masuk dia tepat waktu. Ya, mengatain pimpinan, mengatain temannya enggak. Ya, tetapi yang tipe kedua ini enggak ada terobosan, menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya, apa yang dikerjakan disuruh pimpinannya kerjakan. Nah, ada terobosan inovasi enggak ada sama dia. Ya, yang penting dia kerja pulang. Sudah, enggak ada lagi yang lain. Dan yang ketiga inilah tipe pekerja yang mempunyai terobosan-terobosan, yang mempunyai prestasi-prestasi. Bekerja menurut dia, menurut pikirannya adalah membuat prestasi. Ya, jadi bekerja sama dia bukan saja apa yang disuruh pimpinannya ya dikerjakannya, tetapi tidak ada pun pekerjaan dikerjakannya, ya dicarinya pekerjaan yang membuat dia berprestasi. Ya, itu dia. Coba tanya pada diri kalian, di tipe berapa kalian? Coba tanya. Ya, saya ini tipe berapa? Ya, tipe 1 kah, tipe 2 kah, tipe 3 kah? Ya, tapi Bapak percaya, saya percaya kepada semua sama kalian semua, ya anak-anak Bapak, pasti kalian ya tipe ketiga. Ya, pekerja-pekerja yang berprestasi, pekerja-pekerja yang bukan hanya menerima pekerjaan dari pimpinannya, tapi sanggup mencari pekerjaan lain dan membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi. Ya, buktinya apa, Pak? Bapak percaya? Ya, buktinya kalian mau meningkatkan pendidikan kalian. Nah, inilah buktinya. Ya, maka kalian semua termasuk tipe pekerja nomor 3. Nah, dia anak Bapak semua. Jadi kembali kita ke korupsi tadi. Ya, korupsi ini sudah menjalar kemana-mana. Ya, sudah masif berkembang kemana-mana. Ya, korupsi itu di masyarakat itu bukan lagi suatu dosa. Itu fine-fine aja. Ya, coba lihat. Ya, dulu saya bertugas di Labuan Batu, ada seorang pejabat kena tangkap KPK. Ya, begitu kena tangkap KPK, kena hukuman 4-5 tahun. Masuk bui 4-5 tahun. Begitu keluar dia, ya, begitu selesai hukumannya, ya, dia pulang ke kampungnya disambut dengan marhaban, disambut dengan pencak silat, disambut dengan tepung tawar. Begitulah anak-anak Bapak saya sudah berakarnya korupsi tadi. Korupsi itu bukan hanya dipandang sebagai dosa, ya bukan, tapi dipandang sebagai suatu yang sah-sah saja. Ya, inilah mesti kita buka pikiran masyarakat kita bagaimana korupsi ini. Ya, kalau kalian lihat menghitung jumlah korupsi yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat tersebut, aduh, ya itu sudah mensejahterakan kita. Ya. Kalau cerita kita di balik ini lagi, jauh di tahun-tahun yang nggak enak, tahun-tahun kuda makan besi. Ya, itu di zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad, itu ada salah seorang namanya saya lupa siapa, yang ditugaskan Nabi Muhammad itu untuk menarik zakat infak sedekah. Ya. Tetapi Nabi Muhammad mengetahui bahwa dia tidak jujur. Ya, dia tidak jujur, maka Nabi Muhammad waktu itu dia marah sekali, sehingga dilontarkannya kata-katanya kepada orang-orang panglima sekelilingnya, saya tidak mau menyolatkan dia. Ya, kenapa Muhammad kamu tidak mau menyolatkan dia? Karena dia sudah korupsi, ya, tidak jujur, dan uang yang diterima dari zakat infak sedekah, uang dari umat, tidak distornya semua. Nah, itu dari zaman dulu. Kemudian masuk lagi sejarahnya zaman Soeharto. Ya, begitu hebatnya. Ya, kita di situ dipercaya dunia. Berapa utang-utang kita yang mau dikasih dunia. Ya, sehingga banyaklah utang-utang kita. Kalau utang-utang tadi untuk kemaslahatan umat,
kita sudah sejahtera. Ya. Dan waktu itu KKN subur di mana-mana. Ya, kalian ingat waktu itu Laksamana Sudomo diangkat oleh rezim Orde Baru dulu, ya hanya sebagai memperlihatkan kepada rakyatnya anti korupsi tadi, tapi tidak berdaya apa-apa Laksamana Sudomo tadi. Kemudian masuk lagi terus kita, ya, ke zaman Habibie, zaman Habibie, zaman Mega, ya, zaman Mega. Mega itulah Megawati yang mendirikan KPK, ya, KPK. Kemudian masuk lagi ke zaman SBY, zaman SBY juga, ya, walaupun ada KPK, tambah banyak korupsi yang terjadi. Dan saat ini berubah, tidak, anak Bapak, terus. Ya, terus dia korupsi tadi. Ya, kenapa Bapak katakan korupsi terus bertambah setiap tahun? Indeks, ya, persepsi korupsi yang menghitung itu adalah PBB. Itu mengatakan indeks persepsi korupsi kita terus tumbuh. Yang dulu 38 poin, sekarang menjadi 40 poin. Yang berarti tidak ada perubahan, yang ada hanya perubahan negatif. Ya, itulah anak Bapak semua, begitu hebatnya, ya, korupsi di mana-mana, ya, sampai ke kepling, ya, boleh dibuktikan. Kalian pergi ke kelurahan, ya, mengurus KTP, ya, apa yang kata kelurahan, ya, Bu, Pak, saya mengurus KTP, ya, boleh, ya. Berapa biayanya? Gratis kok. Ya, kenapa gratis? Itu ada bacaannya gratis. Ini memang ada di bacaannya, ya. Sesuai dengan Perda sekian nomor sekian, mengurus pendudukan gratis. Tapi biasanya orang ngasih 50.000. Itu tapinya itulah yang nggak enak. Ya, tapinya itulah. Jadi kita mesti berani, jangan mau. Ya, jangan mau itu, ya. Walaupun dia marah, jangan kasih. Walaupun lambat, ya apa boleh buat, itulah konsekuensinya. Jika kita mau menumpas korupsi tadi, ya begitulah. Kita harus tegas, ya, nggak boleh kita lemah dalam korupsi ini. Kita harus kritis, kita takut. Dan KPK pun sudah membuat aplikasi, ya, bisa kalian dibuka di HP kalian masing-masing, aplikasi Jaga, yang semboyannya lihat, lawan, dan laporkan. Ada itu aplikasinya, aplikasi Jaga, di situ bisa kalian laporkan apa yang terjadi. Dibuka besar-besar aplikasinya, semuanya harus disebarluaskan. Ya, kalian mau lihat di aplikasi Jaga itu suatu desa berapa dana desanya, kemana saja dana desanya ada di Jaga, aplikasi Jaga namanya. Bisa kalian di situ, bisa kalian kalau nggak percaya kalian buka setelah nanti sini, kalian lihat, buka di aplikasi, ya, Play Store, buka Jaga. Nah, kalian lihat situ, ya, kalian lihat situ. Ya tentu dengan minta email dan sebagainya. Jadi kita sudah berusaha, berupaya, ya. Jadi katanya sekarang KPK itu Pak sudah dilemahkan. Ya, kita tidak bicara tentang KPK. Ya, banyak orang bertanya, KPK itu sudah dilemahkan. Kita tidak bicara tentang KPK. Kita berbicara tentang pendidikan anti korupsi. Ya, kalau orang KPK sana ya bergelut dengan politik, ya silakan mereka. Ya. Tugas kita adalah sebagai manusia-manusia, generasi milenial, generasi Z, ya, itu akan kritis terhadap korupsi. Kita jangan mau dimasukin oleh faktor-faktor politik. Sebab faktor-faktor politik ini adalah menghalalkan segala cara, apapun halal kalau di sisi politik. Ya, jadi mereka tidak ada gangguan pencegahan di mana-mana, semuanya halal. Ya, sedangkan kita anti korupsi ini tidak semuanya halal. Ya, makanya tidak bisa disamakan antara ya, politik ya dengan sesuatu dinas instansi yang bersangkutan. Jadi kita jangan berpolitik, biarkan mereka berpolitik, tapi kita sebagai generasi
yang akan menerima estafet kepemimpinan, ya kita harus anti korupsi. Nah, itulah anak Bapak semua sedikit tentang anti korupsi. Jadi, apa itu Pak anti korupsi? Nanti kita akan pelajari. Apa sih Pak itu nanti pribadi yang berintegritas itu apa Pak? Nah, nanti kita pelajari. Dan apa 9 nilai inti pribadi yang berintegritas? Nah, apa maksudnya? Apa maknanya? Apa hubungannya dengan role model? Ya, nanti akan kita pelajari. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita ini adalah malam pertama, maka kita bercerita-cerita tentang anti korupsi. Itulah dari saya. Silakan, kalian mau bertanya mengenai korupsi dan apa saja, silakan. Jadi kita ini dulu, siapa ketua kelas ini siapa? Siapa ketua kelasnya? Imam aja Pak. Imam, mana Imam? Imam mana? Imam ya? Ya, Mam? Iya Pak, Imam Pak. Oke, Ya Pak, Mam. Imam Pak. Ya, udah kenal semua ya. Nanti Mam, Ya. nanti kamu bagi 5 kelompok. Ya. Nanti kita setelah ujian tengah semester, ya masing-masing kelompok membedah suatu masalah tentang korupsi. Dan nanti 5 kelompok tadi akan mempresentasikan kepada kita semua ya, mengenai korupsi. Ya, Imam ya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Boleh, apa aja boleh. Bertanya, apa aja boleh. Ya, jangan diam-diam aja. Diam itu bukan emas. Ya. Pak, mau tanya Pak, kalau Ya, untuk Nita. absensi, kalau untuk absensinya gimana Pak? Ya, absensinya ya sebenarnya apa? Absennya ini ya pengalaman-pengalaman ya, kita buka absennya di grup WA. Ada yang absennya jam 10 malam, ada yang mengabsennya yang jam 12 malam. Ya. Jadi boleh ya, masukkan di grup WA, Mam ya, boleh Mam masukkan absennya di grup WA, tetapi lewat jam 9 malam itu kita tidak akui. Ya. Lewat kan nanti di apa itu di apa namanya di WA itu kan ada jamnya, jam berapa dia absen, kita tolak. Ya, ada Pak. Nah, Imam ya, ya itu aja kita absen, ya. Ya, Nanti itu di apa aja Pak masing-masing atau saya misalnya seperti list untuk absensi hari ini tanggal berapa gitu kan. Terus ya di list saja Mam, pakai list saja. Ya, biar dari berapa orang jumlahnya kan nanti terlihat gitu ya Pak. Iya. Kalau satu-satu soalnya nanti nggak susah gitu Pak. Ya, lanjutkan gitu ya. 1 Imam, Iya. 2 lanjutkan. Nah, lanjutkan nanti. Ya. Oke, ya, saya nih ya. Saya bukan tipe dosen yang apa? Dosen killer enggak, ya. Ya, dosen killer enggak. Saya sangat susah ya. Yang paling saya sangat susah itu bukan menyampaikan materi kepada kalian, tetapi yang sangat susah ya setiap kali saya memberi nilai kepada kalian. Itulah yang paling susah sama saya. Ya, lewat 1 semester ya yang paling saya susah itu mengasih nilai. Karena saya orangnya ingin membantu baik reguler maupun kelas karyawan, bagaimanapun kita harus membantu. Ya, kalian juga siapa sih yang mic-nya sound-nya belum dimatikan? Sound-nya dimatikan dulu. Jadi apalagi kalian ini sudah ada nilai tambahnya, value added. Ya, value added ini kalian sudah mau meluangkan waktu malam-malam, malam minggu, mau kuliah. Ya, itu suatu kelebihan, nilai tambah. Ya, kalau dalam akuntansi value added, ya, nilai tambah sama kalian. Ya, saya pun sebagai pribadi, saya juga angkat tangan sama kalian. Ya, mau bersusah payah, mau malam-malam, ya, mau bayar kuliah. Nah, yang tadinya uang tersebut dapat dimanfaatkan kepada yang lain, tapi kalian berkorban membayar uang kuliah. Yang tadinya malam minggu ini dibutuhkan untuk keluarga,
tapi kalian mau kuliah bersama-sama saya. Dan itu saya hargai, ya, sangat-sangat saya hargai. Itu anak Bapak semua. Ya, silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, B. Andre. Kalau Ya. ini masalah pendidikan anti korupsi kan, Pak. Saya mau menanya pendapat Bapak bagaimana cara mengatasi korupsi di Indonesia. Ya. Menanya kepada saya bagaimana mengatasi korupsi di Indonesia ini. Ya. Jadi bagaimanapun korupsi ini tidak bisa zero growth. Ya, tidak ada harus nol. Sedangkan negara-negara maju, Selandia Baru, Jerman, ya, itu masih ada, ya, masih ada korupsinya. Ya. Tapi jalan mengatasinya, ya nanti kita pelajari. Tetapi dengan sekilas, ya kalau saya ditanya bagaimana mengatasinya, yang pertama dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Dekatkan diri, ya itu yang utama. Ya, kita tahu dosa. Ya, korupsi itu menghancurkan, meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan. Ya, kita memakan uang 7 keturunan dosanya pun tidak terampuni. Itulah korupsi. Ya, kalau menurut saya harus ke situ. Kita kembali kepada Sang Kodrat, Sang Ilahi. Kita kembali, kita harus bisa. Ya, itu menurut saya. Tapi nanti dalam pelajaran, dalam materi akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih Andre. Ya, siapa lagi? Atika. Ya, nanya Atika. Apa aja mau nanya boleh. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, Irfan. Kenapa Pak di negara kita ini Pak korupsi sangat banyak Pak, dan kenapa di Indonesia ini hukuman kepada koruptor itu sangat lemah Pak? Ya, kenapa korupsi sangat banyak? Itu yang pertama. Ya memang dari sononya, kan saya cerita dari sejarahnya tadi. Ya sejarahnya zaman Rasulullah itu sudah ada korupsi masuk terus sampai sekarang. Jadi anak Bapak semua, ya. Kita ini penduduk Indonesia ini mengecam pendidikan ya 89 tahun, rata-rata 89 tahun mengecam pendidikan. Ya, artinya apa? Ya tamat SD 6 tahun, ya tambah 3 tahun SMP pun tamat, ya SMP pun tak tamat. Itulah dia rata-rata pendidikan rakyat Indonesia tadi. Ya, jadi oleh sebab itu karena pendidikan kita ya yang tidak mengerti, yang tidak tahu dan tidak tahu akibat dari korupsi tadi, ya maka kita korupsi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ini sudah terlilit ya kemiskinan, ya kemiskinan di mana-mana, ya sehingga kita berupaya macam mana kita menjadi orang kaya, ya jadi begitu ada kesempatan, ya kita sikatlah habis-habisan, ya. Kemiskinan itu ya yang paling besar ya akan seseorang itu akan tergiur korupsi. Ya, memang bagaimana pencegahannya? Nah, nanti. Jadi inilah salah satu pencegahannya bahwa negara itu mewajibkan semua perguruan tinggi harus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan ini ya bukan keberhasilan ini secara instan, tidak. Ya, ini kita harapkan 5-10 tahun akan berdampak kepada kalian yang menerima estafet kepemimpinan tadi. Ya, kalian akan menjadi seorang pemimpin, leader yang berintegritas, yang anti akan korupsi. Itu yang kita harapkan, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Ya, itulah dunia pendidikan ini yang mengharapkannya nanti ya 5-10 tahun. Ya, terima kasih anak Bapak. Irfan, siapa lagi mau nanya? Pak mau tanya. Ayo Emma Safira.
Apakah korupsi selalu terkait uang? Bagaimana dengan korupsi fasilitas untuk kepentingan pribadi? Ya, jadi sebenarnya bagaimana korupsi itu hanya melulu uang atau gimana yang lainnya? Sebenarnya nanti kita pelajari. Ya, sebenarnya apa sih korupsi itu? Ya, nanti kan kita akan pelajari. Ya, apakah melulu dengan uang? Ya, apakah fasilitas juga termasuk? Ya, kalau dalam teorinya termasuk fasilitas, termasuk bukan hanya uang, tetapi termasuk fasilitas. Tapi nanti kita pelajari, anak Bapak. Ya, terima kasih, Emma. Ya, Siapa Pak. lagi? Pak, Siapa ingin saya tanya? mau nanya, Pak. Ya, siapa nih? Siapa? Dimas, Pak. Dimas. Nah, ayo Dimas. Selamat malam, Pak. Malam. Nah, tadi kan Dimas dengar Bapak jelasin tentang anti korupsi ya, dan menggalakkan semangat supaya melawan korupsi. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini kan kalau ada pejabat publik ya, yang ketahuan korupsi itu kan dihukum. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah ada apabila seorang pejabat atau ya dikatakanlah mau dari tingkat terendah sampai tertinggi, dari masa jabatannya sampai selesai, apakah ada yang diapresiasi apabila dia tidak pernah melakukan korupsi itu, ada apresiasi tingkat apa seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Karena Nah, sinyalnya mungkin ya sudah hilang, terlempar. Jadi apakah ada si Dimas nanya tadi? Ya, ya terlempar tadi Dimas, masuk putus. Iya. Nah, saya lanjut ya, Pak. Iya, boleh. Nah, jadi apakah ada seperti penghargaan kepada pejabat publik yang benar-benar menyerahkan dirinya seperti sumpah jabatannya sampai akhir jabatannya? Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ada, apa nama penghargaan tersebut, Pak? Karena seperti yang kita ketahui bersama, ya mungkin pengetahuan umumnya hanya Kapolri Sugeng itu orang yang paling jujur di negara ini katanya. Gitu. Apakah selain Pak Sugeng ada yang lain seperti itu? Kira-kira gitu. Ya. Terima kasih Dimas. Apakah ada? Ya apa? Jadi ini anekdot dari ahli-ahli itu mengatakan di Indonesia ini banyak orang pintar, ya, tetapi orang yang jujur yang sedikit. Ya. Nah, itulah salah satunya mengapa pendidikan anti korupsi ini ya terus dibuat ke perguruan tinggi. Ya, apakah diapresiasi? Adakah apresiasinya kalau dia nggak korupsi? Ya. Jadi kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas itu, ya, kita tidak, kalau sudah kita mendekatkan kepada Sang Ilahi, ya, biarlah Sang Ilahi tadi ya yang menilai kebaikan kita. Mungkin di dunia kita nggak dapat apa-apa, ya nggak masalah. Tetapi di akhirat kelak nanti ya akan kita terima balasan dari Sang Kuasa tadi. Ya, jadi jangan kita nggak ada apresiasinya, nggak ada apanya, tapi kita sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi-pribadi yang beriman, percayalah Allah itu tidak akan tidur. Ya, kita jujur pasti ada balasannya. Cepat atau lambat pasti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita terlalu mengharapkan apresiasi yang diberikan orang kepada kita. Tapi yang jelas ya, Sang Pemilik semesta ini akan memberikan apresiasi kepada kita. Dan kita hidup dengan tenang. Kita hidup dengan sederhana. Ya, kita jangan melihat ke atas, tetapi kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dimas. Ya. Ada yang lain, Rifada? Nah, Rifada supaya jangan ngantuk kamu apa? Ada Rifada? Ya, Guna Boy. Nah, apa? Mau tanya? Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya dari sini, apakah tindakan kami sebagai mahasiswa kalau misalnya kami mengetahui ada sesuatu terjadi korupsi, misalnya saja dari struktur pemerintahan yang paling terbawah, misalnya dari pemerintahan desa, misalnya kami mengetahui ada seseorang yang melakukan korupsi, apakah tindakan kami sebagai mahasiswa di situ, Pak? Ya, terima kasih Guna. Jadi
mahasiswa-mahasiswa itu harus kritis, ya harus marah, harus gondok terhadap korupsi. KPK sudah menyediakan ya aplikasi Jaga, lapor di situ. Ya, Jaga itu dengan semboyan lawan, lihat, lawan, laporkan. Kemana? Ke Jaga itu. Kalau kalian melihat ada korupsi, ya dengan bukti yang jelas, laporlah ke Jaga. Ya, nanti kalian bisa buka di aplikasi Play Store mengenai Jaga, aplikasi Jaga tadi. Kalian buka gratis. Jadi jangan kita takut-takut, bukalah aplikasi Jaga. Banyak di situ informasi-informasi. Dan di Jaga itu juga kalau kalian melihat, membukanya, ya sampai dengan berapa dana desa dari pusat, ya dikirim ke suatu desa dan dibuat apa orang desa tersebut. Nah, itu ada di aplikasi Jaga. Ya, terima kasih Guna. Ya. Ada yang lain? Ya Pak, makasih Pak. Ya. Nah, ini udah jam 21.24, sebentar lagi udah habis. Ya, ini kalau kita cerita tentang korupsi, 7 hari 7 malam nggak habis-habis. Ya, 7 hari 7 malam ya. Nah, jadi anak Bapak. Pak, saya mau nanya dikit nih. Ya. Ada Ridho. Pak, apakah bisa di negara kita kayak contohnya di Filipina tuh kan Pak? Kan tuh presidennya menghukum mati para koruptor yang ada di negara mereka. Apakah negara kita bisa seperti itu, Pak, agar mengurangi dampak korupsi yang ada di negara kita, Pak? Iya, terima kasih, ya, Ridho. Jadi, ya kalau bukan di Filipina, tapi di Cina. Di Cina itu digantung. Wah, digantung siapa korupsi, diarah kemana-mana, baru digantung. Dan itu merupakan suatu bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia. Kita ini hidup ini ya hidup mati kita bukan di tangan manusia, tetapi hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu bukan dan PBB pun melarang ya hukuman mati tersebut. Itu ya sangat-sangat riskan sekali ya untuk melaksanakan hukuman mati itu. Tetapi dengan hukuman yang sederhana aja, ya dimiskinkan dia, ya di hukumannya ditambah diperberat, ya insya Allah semua orang akan takut. Ya percayalah anak Bapak. Ya. Oke, Pak. Makasih Pak. Oke, ada yang lain lagi? Ya, oke ya, udah ya. Jadi itulah malam pertama ini, ya malam pertama ini kita ngobrol tentang anti korupsi dan mudah-mudahan ya kita tidak mengantuk dengan anti korupsi ini, kita tetap segar ya, ceritanya enak ya, cerita korupsi ini enak ya. Terima kasih ya atas apresiasi kalian malam perdana ini ya, kita tutup ya kuliah kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih Pak. Selamat malam kepada anak Bapak semua. Selamat malam, Pak. Salam sehat ya, Pak. Ya, jadi jangan kendor, terus ya COVID masih ada. Kita berjumpa minggu depan. Jangan lupa vaksin. Yoi.